Ya, balik lagi sama saya Ureda Dirawan. Halo teman-teman semuanya. Kali ini saya akan membahas TTM ya. TTM atau Trailing 12 Month atau nama lainnya juga LTM, yaitu Last 12 Month. Itu merupakan istilah yang digunakan dalam melihat kinerja perusahaan dengan laporan keuangan untuk periode 12 bulan terakhir. Nah, TTM ini merupakan ringkasan dari 12 bulan terakhir mengenai data yang disajikan. Jadi data-data yang nantinya akan kita cari atau kita hitung itu datanya 12 bulan terakhir ya. Semisal kalau sekarang saat video ini dibuat itu bulan September. Nah, untuk September itu kan masuknya kuartal 3 ya, tapi kan kuartal 3 itu belum keluar laporan keuangannya karena bulan September ini juga belum selesai gitu. Nah, kita bisa pakai data kuartal 2 untuk 2023 dan ke belakang ya, 4 kuartal ke belakang atau 12 bulan ke belakang gitu. TTM juga digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan. Contohnya tadi kita kan sekarang menginjak kuartal 3 ya. Sedangkan kalau misal kita melihatnya full year itu ya kinerjanya tahun lalu atau tahun 2022. Untuk melihat kinerja yang sekarang kita perlu untuk menggunakan periode TTM ini. TTM juga digunakan sebagai alat bantu untuk dapat melihat kondisi perusahaan tanpa harus menunggu rilis dari laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan ya. Jadi tanpa kita harus menunggu tahun 2023 selesai, itu kita sudah bisa melihat kinerja perusahaan itu seperti apa dengan cara melihat periode TTM yang kita gunakan. Nah, ini masuk ke contoh nih. Saya kasih contoh. Perusahaan XYZ itu memiliki kinerja keuangan sebagai berikut. Nah, data saya sajikan ada periode sama laba bersih ya. Nah, untuk periode itu ada Q1 2022 atau yang saya kasih warna itu silver ya. Kemudian yang di bawahnya warna orange muda itu untuk tahun 2023. Untuk 2023 kan baru sampai Q2 ya. Nah, Q ini kuartal atau yang tadi sudah sempat saya singgung di awal, kuartal itu 3 bulan ya. Jadi karena sekarang ini masih bulan September dan belum selesai, itu kita hanya bisa menggunakan kuartal sebelumnya, yaitu kuartal 2 2023 atau 6 bulan ke belakang ya. Dimulai dari Juni sampai dengan Januari gitu. Nah, ini tabel ini ada angka laba bersihnya dari kuartal 1 2022 sampai kuartal 2 2023. Nah, kita kan mau nyari nih data LTM atau TTM-nya itu berapa totalnya gitu ya. Nah, ini tahun 2022, ini tahun 2023 ya. Yang sudah saya kasih tanda, jadi teman-teman juga bisa dengan mudah memahaminya.
datanya saya jumlahkan. Nah, ini untuk menghitung TTM ya, yaitu 4 kuartal terakhir, dimulai dari kuartal yang paling terbaru atau yang paling akhir, yaitu kuartal 2 2023, kemudian kuartal 1 2023, kuartal 4 2022, sama kuartal 3 2022. Angkanya kita jumlahkan semuanya nih, 285 Q3 2022 sampai dengan Q2 2023, yaitu 410 ya. Nah, itu dijumlahkan semuanya untuk 4 kuartal tersebut. Nah, hasilnya 1404. Nah, ini angka TTM ya, TTM dari perusahaan XYZ. Jadi begitu ya teman-teman, mudah untuk menghitung LTM atau TTM ini. Teman-teman bisa lihat laporan kuartalnya, semisal nanti September bulan depan nih, semisal bulan depan udah rilis kinerja dari suatu perusahaan tertentu yang nantinya akan teman-teman analisis, itu teman-teman bisa pakai LTM atau TTM ini. Jadi kuartal 3 2023, kuartal 2, kuartal 1, sama ditambah kuartal 4 ya 2022. Karena kan kuartal 4 2023 nya kan nggak ada, jadi diganti dengan kuartal 4 2022 untuk melengkapi 4 kuartal atau 12 bulan terakhir gitu. Nah, ini penjelasannya. Jadi kurang lebih ya seperti itu ya. Cukup mudah, cukup gampang. Jadi simple aja, teman-teman tinggal nyari data laporan kuartalan. Itu di misal untuk perusahaan Indonesia itu di web IDX juga ada untuk laporan kuartalan. Jadi teman-teman bisa download untuk nantinya teman-teman jumlahkan gitu. Ya, untuk kesimpulan itu penggunaan periode LTM atau TTM ini tentunya lebih baik ya dibandingkan dengan periode full year. Ya, teman-teman bisa tahu sendiri lah. Untuk TTM ini kita bisa mengetahui kinerja perusahaan yang sekarang atau yang terbaru. Sedangkan kalau full year itu kan kita hanya tahu kinerja perusahaan tahun lalu, yaitu tahun 2022. Dan itu tidak menggambarkan kinerja di masa sekarang. Semisal perusahaan pendapatannya menurun atau labanya menurun, itu kan kita nggak tahu karena kita cuma mengacu laporan full year atau tahun 2022. Sedangkan kalau misal kita pakai LTM atau TTM, itu kita bisa mengetahui, oh ternyata perusahaan ini mengalami penurunan kinerja nih dibandingkan dengan tahun lalu, begitu. Nah, dapat juga digunakan untuk perbandingan ya dengan perusahaan yang sejenis untuk mengetahui performa terbaik di industri tersebut. Jadi kita bisa menggunakan data ini untuk mengompar sejumlah perusahaan yang nantinya akan kita pilih untuk sebagai salah satu opsi kita investasi atau menaruh dana. Ya, kurang lebih seperti itu pembahasannya. Dari saya cukup. Terima kasih dan sampai jumpa ya teman-teman semuanya di video-video berikutnya.